Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sumber hukum Islam dalam mata kuliah Akuntansi Syariah dengan saya Astri Wulandari dengan NIM C1F018009 dan kelas R05, dosen pengampu Bapak Wirmi Eka Putra SE MSI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam itu sendiri merupakan dasar atau referensi untuk menilai apakah suatu perbuatan manusia sesuai dengan syariah atau ketentuan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 59 yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ilallahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Zalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, Rasulnya, dan ulil amri, yaitu pemegang kekuasaan di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat terhadap sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah Al-Quran dan Rasul Sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah di hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran surah An-Nisa ayat 59. Jadi dapat disimpulkan bahwa sumber hukum Islam itu terdiri dari 4, yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas itu memiliki peran dan fungsinya masing-masing. Yang pertama itu adalah Al-Quran. Al-Quran merupakan kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan sampai kepada kita secara mustawir, serta membacanya berfungsi sebagai ibadah. Turunnya Al-Quran itu tidak secara langsung. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur atau bertahap. Dari tujuan yang pertama ini dimaksud agar memperbaiki umat manusia, di antaranya sebagai penjelas, kabar gembira, teguran, sanggahan terhadap musyrikin, dan juga ancaman. Al-Quran dijadikan sebagai hukum utama karena Al-Quran berasal dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui apa yang terbaik bagi manusia dalam menata kehidupannya sehingga selamat di dalam dunia dan di akhirat. Al-Quran memuat seluruh aspek hukum berkaitan dengan akidah, syariah, baik mudah maupun muamalah serta akhlak yang terjaga keasliannya dan keautentikannya. Al-Quran adalah sebagai mukjizat yang hebat, tetap, dan kekal sepanjang masa, telah diakui oleh para cendekiawan pada masa lalu dan yang akan datang. Yang pertama yaitu adalah keindahan seni bahasa Al-Quran di dalam Quran surah Al-Isra ayat 88 yang artinya Allah menantang manusia dan jin untuk membuat sesuatu yang serupa dengan Al-Quran. Al-Quran kemudian menjawab sendiri bahwa sekalipun manusia dan jin berkumpul dan berkolaborasi, mereka tidak akan pernah mampu untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran. Yang kedua yaitu adalah kebenaran pemberitaan Al-Quran tentang keadaan yang terjadi pada abad-abad yang silam. Di dalam Quran surah Ibrahim ayat 9 yang artinya, belumkah sampai kepadamu berita orang-orang sebelum kamu, yaitu kaum Nuh, Ad, Samud, dan orang-orang sesudah mereka. Tidak ada yang mengetahui mereka selain Allah. Telah datang rasul-rasul kepada mereka membawa bukti-bukti nyata, lalu mereka menutupkan tangannya ke mulutnya karena kebencian dan berkata, sesungguhnya kami mengingkari apa yang kamu disuruh menyampaikannya kepada kami, dan sesungguhnya kami benar-benar dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap apa yang kamu ajak kami kepadanya. Kisah-kisah yang abad sebelumnya itu seperti kisah kasusnya Fir'aun, Maryam dan kelahiran Yahya, kelahiran Isa Al-Masih, kaum Ibrahim, Musa beserta kaumnya. Baiklah, yang ketiga yaitu pemberitaan Al-Quran tentang hal-hal yang akan terjadi pada masa datang juga merupakan kebenaran yang tidak terbantahkan.
Misalnya, pemberitaan Al-Quran mengenai kekalahan bangsa Persia setelah lebih dulu bangsa Romawi kalah. Itu terdapat di dalam Quran Surah Ar-Rum ayat 1-5. Yang keempat, yaitu kandungan Al-Quran banyak membuat informasi tentang ilmu pengetahuan yang tidak mungkin diketahui. Misalnya, Al-Quran menjelaskan realitas dan ilmiah tentang kejadian langit dan bumi. Seperti dinyatakan bahwa langit dan bumi itu dulunya berasal dari suatu gumpalan, kemudian terjadi ledakan yang membuatnya terpecah-pecah menjadi beberapa planet. Itu terdapat di dalam Quran Surah An-Anbiya ayat 30. Fungsi dan peran Al-Quran. Yang pertama yaitu sebagai petunjuk bagi manusia. Yang kedua, sumber pokok ajaran Islam, peringatan dan pelajaran bagi manusia. Sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW. Baiklah, selanjutnya yaitu as-sunnah. Sunnah ialah ucapan, perbuatan, serta ketetapan-ketetapan Nabi Muhammad SAW. As-sunnah berfungsi penopang dan penyempurna Al-Quran dan menjelaskan hukum-hukum syara. Keduanya merupakan satu kesatuan dalam kaitannya dengan kepentingan istidlal, menarik kesimpulan hukum bukan dari nas langsung, dan dipandang sebagai sumber pokok yang satu, yakni nas. Keduanya saling menopang secara sempurna dalam menerapkan hukum-hukum Islam. Fungsi as-sunnah yaitu ada 5. Yang pertama yaitu menguatkan hukum yang telah ditetapkan dalam Al-Quran. Yang kedua, memberikan keterangan ayat-ayat Al-Quran dan menjelaskan rincian ayat-ayat yang masih bersifat umum. Yang ketiga, membatasi kemutlakannya. Yang keempat, menasiskan atau mengkhususkan keumumannya. Yang kelima, yaitu menciptakan hukum baru yang tidak ada di dalam Al-Quran. Baiklah, selanjutnya yaitu adalah ijma. Ijma adalah kesepakatan para mujtahid dalam suatu masalah setelah wafatnya Rasulullah SAW terhadap hukum syara yang bersifat praktis. Ijma sebagai salah satu sumber hukum Islam setelah Al-Quran dan Sunnah. Cara penetapan hukumnya bukanlah hal yang mudah karena ada kriteria yang harus dipenuhi agar hasil dari ijma dapat dijadikan sebagai pedoman. Fungsi ijma adalah untuk memutuskan suatu perkara yang terjadi di kalangan umat yang timbul dari perbedaan pendapat dan dibuatkan hukum yang mengaturnya agar tak terjadi perselisihan di antara umat yang dapat menimbulkan perpecahan. Yang selanjutnya yaitu adalah kias. Kias secara umum adalah suatu proses penyingkapan kesamaan hukum suatu kasus yang tidak disebutkan dalam suatu dalil baik Al-Quran maupun Sunnah dengan suatu hukum yang disebutkan dalam suatu dalil tersebut karena ada kesamaan alasannya atau ilat. Fungsi kias itu sendiri seperti yang telah kita ketahui sebelumnya adalah untuk menetapkan suatu hukum akan suatu perkara yang baru yang belum ada pada masa sebelumnya, namun memiliki kesamaan dalam sebab, manfaat, bahaya, dan berbagai aspek dengan perkara terdahulu sehingga dihukumi sama. Baiklah, itulah pembahasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Semoga bermanfaat bagi yang melihat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.